Halo balad-baladku semua, kembali lagi dengan kita di Kedua Mata Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga saya harap kalian sehat semua ya. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Lucy. Film ini dirilis tahun 2014 yang didirect langsung oleh Luc Besson dengan pemeran utama Scarlett Johansson. Dengan mengambil latar belakang di beberapa negara seperti Taiwan, Prancis, dan New York, film ini tak kalah seru dengan film-film lainnya. Jika kalian baru mampir di channel ini, kalian bisa dukung kita dengan cara klik like and subscribe ya, agar kita ada kegiatan di kegabutan ini. Gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan memperlihatkan dengan seekor kera yang sedang kehausan di tepi sungai. Dan pindah ke lokasi lain, kita akan bertemu seorang wanita dan seorang pria. Wanita ini bernama Lucy. Dia adalah pemeran utama di film ini, guys. Dan si cowboy ini bernama Richard. Dia adalah pacar Lucy dan dia baru 1 minggu bertemu Lucy dan menjalin hubungan bersama Richard. Nah, si Richard ini menyuruh Lucy mengantarkan sebuah koper ke dalam hotel, guys. Si Richard pun memaksa Lucy, tetapi Lucy pun terus menolak. Hingga akhirnya si Richard ini memborgol tangan Lucy. Ternyata si cowboy ini laki-laki nggak benar, guys. Dia adalah seorang kurir narkoba antar negara. Wah, ngeri juga ya. Singkat cerita, dia masuk ke sebuah hotel dan menanyakan Mr. Zhang. Gak lama kemudian, ia dijemput 5 bodyguard Mr. Zhang, guys. Lucy pun diseret paksa menuju ruangan Mr. Zhang dan melihat ada seseorang yang sedang dibunuh, guys. Dan tibalah Mr. Zhang. Nah, dia adalah sosok di balik semua narkoba ini, guys. Dan Lucy pun diinterogasi oleh Mr. Zhang sambil udut santuy gitu. Mr. Zhang pun gak sabar ingin tahu isi koper itu, guys. Dan memberikan kode 3 angka kepada Neng Lucy untuk membuka koper itu. Kemudian, Mr. Zhang pun menjauh dan memerintahkan untuk anak buahnya berjaga-jaga. Mungkin aja di dalam koper tersebut isinya bom, guys. Akhirnya, koper pun terbuka. Kalian mau tahu isinya apa? Isinya 4 kantong serbuk berwarna biru yang bernama CPH4. Nah, CPH4 itu adalah sebuah narkoba jenis baru, guys. Gak lama kemudian, Mr. Zhang pun memanggil seseorang nih, yang ternyata orang ini tukang ngetes narkoba, guys. Ia pun dipaksa menghisap serbuk itu. Gak lama kemudian, orang ini jadi gila, guys, karena efek kimia berbahaya yang terkandung dalam narkoba itu. Karena kesal melihat tingkah orang itu, Mr. Zhang pun menembak si orang ini di depan Lucy, guys, hingga darahnya muncrat ke muka Neng Lucy sampai Lucy pun syok. Gak lama kemudian, setelah membunuh seseorang, Mr. Zhang pun menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lucy dan dia pun terpaksa harus ikut karena dipaksa oleh Mr. Zhang. Beralih di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang bernama Mr. Normal. Dia adalah seorang profesor yang sedang mengisi seminar di salah satu universitas di Paris, Prancis, guys. Dia sedang membahas tentang kecerdasan otak buatan dari mulai hewan hingga manusia, guys. Yang dimana si Mr. Norman ini memperkirakan kalau manusia hanya menggunakan kapasitas otaknya hanya 10%. 10%. Di scene berikutnya, kita akan melihat Lucy sedang berbaring di sebuah hotel tanpa berpakaian. Ada apa tuh? Yang anehnya, perutnya itu berdarah-darah, guys. Dan ternyata ini semua perbuatan Mr. Zhang. Karena Mr. Zhang dan anak buahnya menaruh sekantung narkoba itu di dalam perut Neng Lucy, guys. Narkoba tersebut akan disebarkan di seluruh Eropa. Kemudian juga kita akan mendengar seseorang yang menjelaskan tugas-tugas mereka selama mengantarkan paket tersebut. Singkat cerita, Lucy pun dibawa ke suatu tempat seperti sel tahanan gitu, guys. Di sana,
Lucy hampir diajak enak-enak. Tetapi Lucy pun melawan karena tidak mau enak. Karena tidak mau diajak enak-enak, akhirnya pria itu pun menendang Lucy tepat di perutnya guys, yang menyebabkan kantung narkoba itu pecah di perut Lucy guys. Gak lama kemudian, Neng Lucy pun merasakan efek kimia yang mengakibatkan dia panas tiris guys, dan menyebabkan dia ngenges. Nah, datang seorang pria yang tadi guys. Di sini Neng Lucy pura-pura pengen in the hoy. Ternyata itu adalah tipuan Neng Lucy. Emang pinter ini cewek. Kemudian Neng Lucy pun mengambil pistol dan membunuh si pria tersebut guys. Keluar dari sel tersebut, dia pun membunuh semua preman kampung. Aji mumpung sekali guys, karena banyak makanan, dia langsung makan dulu sebelum balas dendam. Next, Lucy pun bergegas mencari taksi untuk pergi ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Lucy pun kebangun karena ia bisa mendengar obrolan orang lain dari jarak jauh. Singkat cerita, Lucy sampai di rumah sakit dan segera mencari ruang operasi. Yang parahnya, Lucy main tembak aja guys orang yang lagi dioperasi. Kenapa? Karena dia bisa melihat masa depan kalau orang tersebut tidak akan tertolong. Dan ia pun meminta kepada para dokter tersebut untuk mengeluarkan narkoba yang tersisa di dalam perutnya. Sambil operasi, dia menelpon ibunya guys, kalau dia merasakan hal-hal aneh. Singkat cerita, operasi pengangkatan narkoba pun beres. Lucy pun semakin merasakan kebingungan, karena ia bisa melihat pepohonan itu hidup. Next, di sini kita melihat di satu tempat lain, Mr. Jang lagi santuy sambil pedi-pedi guys. Kabar buruknya, Lucy sangat dendam dengan Mr. Jang dan mencari ke markas besarnya. Tanpa basa-basi, Mr. Jang pun ditutup oleh Lucy guys. Lucy pun menginterogasi Mr. Jang. Ia menanyakan tentang narkoba tersebut akan dikirim kemana aja. Nah, namun Mr. Jang gak mau ngejawab guys. Dan akhirnya Lucy pun pakai ilmu menembus pikiran Mr. Jang untuk menggali informasi. Berlin, Paris, Rome. Setelah Lucy tahu keberadaan barang haram ini, ia langsung cabut dari TKP. Dan dia mengunjungi rumah temannya guys, untuk meminjam laptop temannya itu. Ia menggali semua data dari internet dan mencari Mr. Norman. Yang dimana Mr. Norman ini seorang profesor peneliti otak manusia. Gak lama kemudian, Lucy langsung menelpon Mr. Norman untuk meminta bantuan. Karena Lucy sudah mulai bingung akan semua pengetahuan ini. Tetapi Mr. Norman menyarankan untuk mewariskannya demi masa depan manusia. Kemudian, Lucy pun bergegas menuju kediaman Mr. Norman. Next, Lucy pun viral di televisi lokal Taiwan guys, karena dianggap orang berbahaya dengan bersenjata. Lucy pun pergi ke sebuah bandara dan menelpon polisi sekitar yang ada di sana guys, untuk menginformasikan adanya penyelundupan narkoba di beberapa negara. Awalnya, polisi ini tidak percaya. Tapi ketika Lucy menyebutkan namanya, ia kebingungan dan langsung mencatat semua instruksi dari Lucy. Dan Pak polisi ini pun mendapatkan informasi yang sangat akurat dari Lucy dan mereka pun menangkap semua anak buah Mr. Jang. Singkat cerita, Lucy pun naik pesawat menuju Paris untuk menemui Mr. Norman. Di dalam pesawat, Lucy pun menampung data yang ada di internet ke dalam otaknya. Dan gak lama kemudian, Lucy merasakan hal aneh merambah ke jarinya yang mulai melebur. Ini semua efek dari narkoba itu sendiri guys, yang dimana selnya Lucy memilih diabadikan sendiri
ketimbang berkembang biak guys. Kemudian Lucy pun pergi ke toilet. Ia pun memakan semua sisa narkoba yang ia miliki guys, untuk memperlambat selnya yang akan menjadi abadi. Dan singkat cerita, Lucy pun terbangun di ruang rawat. Ia pun bergegas pergi keluar. Kemudian, polisi pun menghampiri Lucy sambil menodongkan senjatanya guys. Dan akhirnya, Lucy pun membuat pingsan semua polisi kecuali polisi yang bernama Rio. Lalu, Lucy pun menanyakan di mana keberadaan narkoba tersebut kepada Rio. Dan Rio hanya menjawab, barang tersebut aman di Paris. Singkat cerita, Lucy dan Rio berangkat untuk mencari paket narkoba itu guys. Dengan kemampuan yang dimiliki Lucy, Lucy mulai melacak percakapan anak buah Mr. Zhang yang merencanakan mengambil kembali narkoba itu di rumah sakit tersebut. Ketika Lucy mendapatkan informasi tersebut, Lucy pun membawa mobil menuju rumah sakit tersebut, hingga Rio pun ketakutan di jalan karena kenceng banget guys bawa mobilnya. Satu persatu para kurir narkoba tersebut dibedah perutnya guys, dan diambil kembali narkobanya oleh para preman-preman Mr. Zhang ini guys. Tiba di rumah sakit tersebut, Lucy pun mulai kecolongan guys, karena para preman tersebut sudah sampai duluan di rumah sakitnya dan mulai menembaki beberapa polisi yang ada di sana. Dan akhirnya Lucy pun masuk ke ruangan itu, dan dia pun dihadang anak buah Mr. Zhang. Dan Lucy pun menggunakan kekuatannya dengan cara melucuti semua senjata api mereka itu guys. Sambil jalan santuy, Lucy pun mengambil koper yang berisikan paket narkoba itu guys. Dan di sini, polisi Rio pun merasa tidak berguna dan mereka pun berciuman guys. Lucy dan Rio pun melanjutkan perjalanannya untuk menemui Mr. Norman. Di tengah perjalanan, Mr. Zhang melihat Lucy dengan perasaan greget. Singkat cerita, Lucy pun menelpon Mr. Norman di salah satu universitas di Paris. Di sisi lain, Mr. Norman memanggil rekan-rekannya untuk meneliti kasus Lucy tersebut guys. Di luar kampus, Mr. Zhang dan kawan-kawan ingin menyerbu Lucy yang berada di dalam kampus itu. Kemudian Lucy pun membagikan kepada para ahli dan Mr. Norman perihal pengetahuan yang ia miliki guys. Di sisi lain, Mr. Zhang dan anak buahnya terus menyerang hingga membabi buta untuk menemukan Lucy yang ada di dalam ruangan tersebut. Singkat cerita, Lucy pun meminta para ahli dan Mr. Norman untuk memasukkan narkoba dengan dosis tinggi untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya guys. Di sini, otak Lucy akan mencapai kapasitas 100%. Ia bisa melihat masa lalu dan meneliti semua pengetahuan yang ada di bumi. Lucy pun mengubah tubuhnya dan menyerap semua energi yang ada di sekitarnya untuk membuat komputer generasi tercanggih. Tapi di detik-detik terakhir, Mr. Zhang berhasil masuk ke ruangan itu dan akan menembak Lucy. Dan Mr. Zhang pun menembak Lucy dari belakang. Yang anehnya, Lucy menghilang begitu saja seperti jurik jarian guys. Mr. Zhang pun kebingungan, dan akhirnya dia pun ditembak oleh Rio guys, hingga menewaskan Mr. Zhang. Gak lama kemudian, komputer itu pun bergerak dan menyodorkan flash disk ke Mr. Norman. Di dalamnya, semua isi pengetahuan untuk umat manusia ke depan ada di dalam flash disk itu. Tapi, di sini pun, Rio pun kebingungan mencari keberadaan Lucy. Dan ternyata, Lucy menjadi manusia android yang ada di mana-mana. Dan film pun selesai. Nah, segitu aja nih review film kali ini. Jangan lupa like and subscribe ya di channel kita. See you on the next video.